Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Aminatul Zahro dengan NIM 181910016, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Project Based Learning, tepatnya pada mata kuliah pembelajaran inovatif 3 yang diampu oleh Bapak dosen kita, yakni Bapak Muhammad Habibullah MPD. Kita lanjut pada materi. Baik, pada slide yang pertama ini menjelaskan mengenai pengertian dari Project Based Learning. Jadi project based learning ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran bermakna dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen, baik itu pengetahuan, disiplin ilmu, atau lapangan. Jadi pada setiap kata PJBL itu dapat kita tebak ya. Contohnya pada kata project yang memiliki definisi proyek. Jadi dapat kita simpulkan mengenai model pembelajaran project based learning ini merupakan model pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi dalam pembelajaran ini itu menggunakan proyek ataupun sebuah kegiatan sebagai media pembelajarannya, yang nantinya peserta didik itu akan bereksplorasi, kemudian mencari informasi yang dapat menghasilkan output sebuah produk seperti itu. Tadi juga dijelaskan bahwasanya pada project based learning itu berfokus pada suatu masalah. Benar sekali. Jadi masalah yang digunakan di sini itu sebagai langkah awal dalam mengumpulkan ataupun mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Yang nantinya pengetahuan baru ini akan dikembangkan dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik dalam beraktivitas secara nyata, atau bisa dibuat sebagai sebuah percobaan ataupun eksperimen seperti itu. Pada slide selanjutnya ini menjelaskan mengenai karakteristik dari PJBL. Karakteristik Project Based Learning yang tertera pada slide itu ada 5. Yang pertama ada sentralitas, kemudian mengarahkan pertanyaan, kemudian penyelidikan konstruktivisme, ada otonomi dan juga realistis. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu sentralitas atau centrality. Centrality di sini itu diartikan sebagai pusat pembelajaran. Jadi pada model pembelajaran project based learning, pusat pembelajarannya itu berada pada peserta didik. Peserta didik yang menjadi peran utama dalam sebuah pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan pertanyaan atau driving question, di mana pada model pembelajaran project based learning ini difokuskan pada sebuah pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah yang nantinya itu dapat mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan menggunakan konsep pengetahuan yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu penyelidikan konstruktivisme atau constructivist investigation. Dalam penyelidikan konstruktivisme, siswa itu akan membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi ataupun penyelidikan, pengamatan yang dilakukan secara mandiri. Bukan berarti guru di sini itu melepaskan dalam proses pembelajaran, tapi guru di sini hanya sebagai fasilitator yang akan mengarahkan siswa gitu. Kemudian ada otonomi ya. Jadi pada otonomi ini menuntut pembelajaran yang student center, pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Jadi siswa di sini itu dijadikan sebagai problem solvernya dari masalah yang diberikan gitu. Dan yang terakhir yaitu realistis, atau yang biasa disebut dengan realism ya. Jadi kegiatan ini tuh difokuskan pada pekerjaan yang memang serupa dengan situasi yang sebenarnya, atau proyek yang diberikan itu diambil dari contoh dari kegiatan sehari-hari gitu. Pada slide selanjutnya ya ini syarat-syarat dari project based learning ya.
ada 4 syarat. Yang pertama ada proyek, kemudian produk, analisis KD, dan juga RPP LKPD ya. Untuk yang pertama yaitu proyek. Ya, pada umumnya itu proyek yang diberikan adalah proyek 1 hari ataupun dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh guru ya, yang bersifat kolaboratif. Dan kolaboratif yang dimaksudkan di sini itu kolaboratif antara seorang guru dengan peserta didik, yang nantinya peserta didik juga saling berkolaborasi dengan peserta didik yang lainnya, atau dalam istilahnya itu kita bentuk menjadi beberapa kelompok gitu. Yang kedua yaitu produk. Kalau produk ini menghasilkan produk yang valuable, yang dapat memecahkan masalah yang telah diberikan gitu. Kemudian ada analisis KD. Pada umumnya pembelajaran project based learning ini itu menggunakan KD yang keempat, yang menuntut siswa itu untuk membuat sebuah produk yang solutif lah, dalam artian seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada RPP dan juga LKPD. Untuk RPP dan LKPD ini harus sesuai dengan sintaks ataupun langkah-langkah pembelajaran dari project based learning ini yang nantinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ini di slide selanjutnya ada sintaks ataupun langkah-langkah pembelajaran dari project based learning. Ada 6 fase ya. Untuk fase yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang mendasar atau start with a shared question. Gimana pembelajaran ini tuh dimulai dengan sebuah pertanyaan yang esensial. Pertanyaan yang esensial itu yang seperti apa? Gitu kan. Pertanyaan yang esensial itu pertanyaan yang sekiranya itu dapat memberikan pandangan awal kepada peserta didik mengenai topik yang akan dibahas gitu. Kemudian pada fase yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek atau design a plan for project gitu. Jadi untuk desain ini itu dilakukan secara kolaboratif seperti yang saya jelaskan tadi ya, kolaboratif antara guru dan juga peserta didik ya. Entah itu dengan menjelaskan aturan main, kemudian pemilihan aktivitas yang memang dapat mendukung penyelesaian proyek tersebut gitu. Untuk fase yang ketiga yaitu menyusun jadwal atau create a schedule. Jadi untuk menyusun jadwal ini bisa dibuat seperti timeline, kemudian deadline, kemudian merencanakan cara-cara yang baru, dan pastinya guru juga meminta alasan kepada siswa kenapa memilih cara-cara tersebut gitu. Yang fase keempat itu memonitoring keaktifan siswa dan juga kemajuan ataupun perkembangan dari proyeknya gitu. Jadi guru di sini itu yang menjadi monitor terhadap aktivitas dari peserta didik selama menyelesaikan proyek tersebut. Proses monitoringnya itu dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik semisal ya. Pokoknya yang sekiranya itu bisa merekam keseluruhan aktivitas siswa dalam menyelesaikan proyek tersebut gitu. Yang kelima itu adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome, di mana seorang guru ini akan mengukur dari ketercapaian siswa tersebut yang dapat memberikan umpan balik mengenai tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik gitu. Untuk fase yang keenam, ini fase terakhir ya, evaluasi pengalaman belajar, evaluate the experience. Jadi pada proses akhir ini itu guru dan juga peserta didik itu akan melakukan refleksi terhadap proyek yang telah diselesaikan ini tadi. Gitu. Nah, untuk slide selanjutnya ya, ini mengenai materi yang cocok untuk project based learning. Kira-kira materi yang seperti apa sih yang cocok digunakan dalam model pembelajaran project based learning? Jadi, pada model pembelajaran project based learning, itu materi yang cocok digunakan adalah materi yang memiliki karakteristik seperti studi kasus ya, yang berbasis masalah ataupun terdapat proyek-proyek kasus yang harus diselesaikan, dan pastinya juga materi yang di dalamnya itu membutuhkan sebuah diskusi yang dapat melatih percakapan dan juga kolaborasi dari peserta didik tersebut.
biasanya banyak kita temui pada materi ilmu pengetahuan alam, salah satunya ya yang saat ini kita tempuh juga gitu. Nah, di sini saya juga menunjukkan RPP dan juga LKPD yang telah saya buat ya mengenai model pembelajaran project based learning ini. Nah, yang pertama ini ada RPP-nya terlebih dahulu ya. Di situ RPP-nya menjelaskan ya topiknya tentang lapisan bumi ya yang akan berfokus pada subkonsep lapisan bumi. Oh, untuk RPP yang saya buat ini itu RPP untuk satu pertemuan ya. Dan alokasi waktunya itu 2 kali 40 menit atau 1 jam lebih 20 menit gitu ya. Nah, di situ juga tertera kompetensi inti ya mulai dari KI 1 sampai dengan KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Lah, untuk KD 3 ini menjelaskan lapisan gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Untuk KD 4-nya itu mengkomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya gitu. Di situ juga sudah tertera indikator dan tujuan pembelajarannya ya, bisa disimak. Kemudian ada materi pembelajaran juga. Untuk materi pembelajaran ini berfokus pada 3 sub yang tertera. Ada pengertian bumi, kemudian komponen lapisan bumi, dan juga ada karakteristik lapisan bumi. Untuk metode yang digunakan itu ya pendekatannya scientific learning, kemudian model pembelajarannya sudah pasti project based learning ya. Dan untuk metode yang digunakan bisa berupa diskusi, tanya jawab, eksperimen ataupun kerja kelompok. Nah, itu juga tertera media, alat, kemudian bahan dan sumber pelajarannya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya untuk langkah-langkah atau sintaks dari project based learning ya. Yang pertama itu ada pendahuluan ya, diberikan sebuah persepsi dan juga motivasi ya. Bisa berupa absensi dan lain sebagainya gitu. Kemudian siswa juga diberikan stimulasi ya untuk menggugah pandangan awalnya mengenai topik yang akan dibahas ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau studi kasus tertentu gitu. Kemudian di intinya nanti itu juga menyusun sebuah perencanaan proyek. Jadi siswa juga akan dibentuk menjadi beberapa kelompok gitu ya yang nantinya akan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang telah disuguhkan gitu. Di situ ada menyusun jadwal seperti timeline-nya, deadline pengumpulan dan lain sebagainya. Dan untuk penyelesaian proyek dan monitoring yang dilakukan oleh guru gitu ya. Kemudian ada penyusunan laporan dan presentasi hingga pada tahap akhir yaitu ada evaluasi pengalaman yang nantinya akan dibantu oleh guru. Nah, ini untuk RPP-nya. Kemudian ya, ada LKPD-nya juga ya, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini juga sesuai dengan sintaks yang telah diberikan itu tadi. Di sini juga ditunjukkan ya untuk LKPD ini menggunakan KD keempat ya, yang mengkomunikasikan upaya pengurangan tadi yang saya jelaskan di awal gitu. Di LKPD di sini juga sudah ditunjukkan instruksi-instruksinya, ada alat dan bahan yang harus disediakan, kemudian petunjuk kerjanya, di situ ada tabel pengamatan dan juga ada soal-soal evaluasi yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Ya, mungkin itu tadi sekian dari saya mengenai penjelasan model pembelajaran project based learning dan sudah saya paparkan juga mengenai RPP dan juga LKPD. Apabila ada kekurangan baik secara penyampaian dan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.